Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Suraningtyas dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas C1. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Sejarah Hukum Islam yang diampu oleh dosen Bapak Iqbal S.Hum M.Hum. Adapun beberapa pertanyaan yang telah diberikan yang akan saya jelaskan melalui video ini. Nah, yang pertama itu jelaskan secara jelas cara mazhab Imam Hanafi dan Maliki dalam memutuskan suatu hukum. Nah, cara mazhab Imam Hanafi dalam memutuskan suatu hukum yaitu menggunakan metode qiyas dan ijtihad dalam memutuskan suatu hukum. Mereka menekankan pada penggunaan qiyas untuk menyusun hukum berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ada sebelumnya. Imam Hanafi juga memandang maslahah atau kemaslahatan sebagai faktor penting dalam menentukan hukum. Nah, yang kedua itu mazhab Imam Maliki. Mazhab Maliki mengutamakan sumber hukum dari hadis Nabi Muhammad SAW dan pendapat para sahabat Nabi. Imam Maliki menekankan pada tradisi lokal dan adat setempat dalam menentukan hukum. Mereka cenderung lebih konservatif dalam menerapkan hukum Islam sesuai dengan kondisi masyarakat di daerah mereka. Nah, yang kedua itu jelaskan secara jelas perbedaan ahlul ra'yi dan ahlul hadis terhadap pandangan tentang hukum Islam. Nah, ahlul ra'yi itu cenderung menggunakan pendekatan rasional dan penalaran pribadi dalam memahami dan menetapkan hukum Islam. Mereka lebih terbuka terhadap interpretasi baru dan fleksibilitas dalam menentukan hukum. Sedangkan ahlul hadis menekankan pada otoritas hadis Nabi Muhammad SAW sebagai sumber utama hukum Islam. Mereka lebih konservatif dan cenderung memprioritaskan hadis-hadis sahih dalam menentukan hukum, mengutamakan ketetapan teks hadis. Nah, yang ketiga itu jelaskan secara jelas kondisi penerapan syariah Islam pada masa Hindia Belanda. Pada masa Hindia Belanda, penerapan syariah Islam terbatas dan terpengaruh oleh kebijakan kolonial Belanda. Pemerintah Belanda lebih membatasi penerapan syariah pada bidang kekeluargaan dan hukum perdata Islam. Mereka mengontrol pelaksanaan hukum Islam dengan membentuk lembaga-lembaga otoritatif yang terbatas dalam ruang lingkup tertentu. Nah, yang keempat itu jelaskan apa yang dimaksud dengan Islam Nusantara dan perkembangannya. Jadi, Islam Nusantara merujuk pada model Islam yang berkembang di wilayah Nusantara yang meliputi Kepulauan Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, dan sebagian Filipina. Islam Nusantara menekankan karakteristik Islam yang moderat dan toleran, yang mencerminkan adopsi nilai-nilai lokal, budaya, dan tradisi adat istiadat dalam praktik keagamaan. Perkembangan Islam Nusantara ditandai dengan adaptasi harmonis antara ajaran Islam dengan kearifan lokal. Hal ini tercermin dalam keragaman budaya dan tradisi keagamaan di Nusantara, yang melibatkan akulturasi antara Islam dan budaya lokal. Islam Nusantara juga menekankan toleransi antar umat beragama, menjadi harmoni antar keyakinan sebagai landasan penting dalam keberagaman agama di wilayah tersebut. Nah, yang terakhir itu jelaskan salah satu contoh penerapan syariah Islam di Indonesia. Salah satu contoh penerapan syariah Islam di Indonesia adalah melalui sistem keuangan syariah atau perbankan syariah. Bank-bank syariah di Indonesia menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasional mereka yang mencakup larangan riba atau bunga, keberpihakan pada keadilan, dan pembagian risiko antara bank dan nasabah. Penerapan syariah dalam sistem perbankan syariah di Indonesia menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin menggunakan layanan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi, termasuk sektor keuangan. Nah, itulah tadi yang bisa saya jelaskan. Kurangnya akan saya perbaiki. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.